kedua yang bahas tentang pergerakan OSIS, siswa dan siswi OSIS khususnya SMK BBU. Langsung saja kita sambut siswa-siswi OSIS. Yang pertama ada Halimah, silakan. Ada Mei dan ada Sela. Oke guys, ini OSIS SMK BBU. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Sehat ya? Terus saat tegang, gak usah nepos. Udah tahu proses apa? Kalau bapak bilang proses, kamu bilangnya apa? Obrolan siswa. Oke, ulang ya. Proses Obrolan siswa. Hari ini saya coba bincang-bincang dengan mereka yang menduduki kepengurusan OSIS. Kalau bapak boleh tahu, kita perkenalkan dulu dari Siti, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari kelas 12 TKJ. Di sini saya sebagai ketua OSIS di SMK Budi Bakti Utama. Oke, periodenya berapa? Periode 2021-2022. 2021 ya. Kalau Mai, lama? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Misha Nur Aziza. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua OSIS dari SMK Budi Bakti Utama. Perkenalkan, nama saya Sela. Di sini saya menjabat sebagai wakil bendahara. Oke. Jadi guys, terutama para pemirsa Bromo 10 ya. Hari ini prosesnya menarik karena kita menghadirkan wanita-wanita cantik, siswi yang bertalent. Nanti Bapak coba gali bincang-bincang dengan kalian, tidak usah nepos, lepas saja apa saja yang kalian ketahui tentang OSIS tersebut. Kalau Bapak boleh tahu, kapan pemilihan itu terjadi sehingga kalian terpilih sebagai ketua OSIS? Kalau dari kepemilihan angkatan Siti Ya. itu tuh tahun 2022 di bulan puasa Maret. Bulan Maret ya, berarti tahun lalu 2021 ya? Iya. 2021 guys, sekarang 2022 ya. Masa periodenya kalau di OSIS itu berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Boleh diceritakan sama pemirsa pada saat kalian terpilih kandidatnya ada berapa? Waktu itu kandidatnya ada 2. Yang pertama ada Eka dari kelas 12 TKJ, wakil kandidatnya Alif dari kelas 11 TKJ, dan untuk kandidat selanjutnya ada saya sama Isya. Oke, berarti Siti sama Mesa menjuarai Ya. karena pemilihan kesepakatan musyawarah ya. Suaranya jauh tidak waktu saat pemilihan? Kalau untuk suara tidak terlalu jauh, cuman gak tahu berapanya. Berarti persaingan ketat ya? Persaingan ketat guys. Kayaknya Kayaknya kejar-kejaran, makanya paling selisihnya sekitar 10-5% ya. Mungkin karena provokasi kalian, terus juga moto pada saat pemilihan kalian bagus, makanya kalian diamanatkan kepada siswa dan siswi khususnya SMK BBU. Boleh Bapak tahu pembina OSIS-nya siapa? Bapak Ramdan. Pak Ramdan, pembina Pak Ramdan ya. Kalau Bapak boleh tahu, ketika OSIS ini terbentuk, program apa yang kalian jalankan? Sebelum-sebelumnya karena kan memang COVID juga, jadi waktu angkatan sipil belum tahu kapan COVID itu berakhir gitu ya. Jadi untuk program kita itu melanjutkan program yang angkatan sebelumnya. Jadi lebih ditingkatkan, lebih diaktifkan lagi. Alhamdulillahnya sekarang COVID udah menurun ya, udah hampir gak ada. Jadi kita ada program-program tambahan yang alhamdulillahnya beberapa program yang sudah terlaksana lancar. Oh, berarti ini masa transisi ya kalau Iya. seperti itu ya. Kasihan sekali guys. Sudah berat sebenarnya. Ini masih sangat COVID yang kalaupun kita mau mengadakan acara sangat sulit ya, karena butuh protokol kesehatan dan sebagainya. Dari saya selaku bendahara, saya
Kira-kira ada apa yang kamu tahu di tahun kamu, lagi kan sekarang udah mau habis masa jabatan kan? Kalian bertiga ya? Berapa bulan lagi? Nah, kalau buat PSIT mungkin nanti Januari PSIT sudah lengser atau sudah apa namanya turun jabatan. Tapi kalau misalkan buat Malaysia sama Sela itu nanti ada 1 tahun periode lagi, bisa jadi nanti menjadi ketua OSIS yang dari kelas 11-nya gitu. Ya berarti demisioner ya? Kasih demisioner, kamu yang melanjutkan estafet program OSIS. Program apa, Sal, yang kamu ketahui di OSIS ini, Sal? Nah, boleh dari Mesa, Sela, atau Siti? Dan mungkin nanti kita program selanjutnya. Program jangka pendek, panjang yang sudah dijalankan atau yang sedang direncanakan? Kalau yang sedang direncanakan ya, kita tuh mau apa? Koras? Apa? Koras. Apa itu? Pekan olahraga. Oh, pekan olahraga. Jadi tingkat sekolah ya? Iya. Oke, ceritakan. Ya, jadi karena program ini insya Allah jalannya nanti bulan depan yaitu bulan Desember. Jadi mungkin besok atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan benar-benar membahas tentang porak ya. Jadi emang porak itu kan pekan olahraga antar kelas. Jadi bagaimana cara kita untuk antar kelas itu bersatu gitu dalam sebuah kompetisi. Oh gitu, berarti program ini dianjurkan atau dikhususkan buat semua siswa dan siswi. Perlombaan apa aja kira-kira yang akan diikutsertakan? Kan kita tuh udah beberapa ke perkelasian dari sebuah pengurus OSIS untuk apa namanya mengasih saran dari siswa supaya mereka juga menikmatinya dalam lomba itu, karena kita kan akan pekan olahraga tuh. Pekan olahraga. Ya, seperti kayak Bola, renang nggak ada? futsal nggak ada. Futsal, Panah? badminton. Berkuda nggak ada? Nggak ada ini, karena kita kedepannya mungkin ya Amin. yayasan yang menyediakan lapangan dan kuda atau panah. Berarti nanti ada futsal, Ya, kita banyak saran dari siswa tuh futsal, Terus? badminton, badminton, terus games juga kebanyakannya sih emang games ya, Game. e-sport kayak gitu. Terus Tapi kemarin juga pas perayaan hari-hari besar kayaknya Bapak lihat juga banyak kok yang kalian sudah kerjakan. Ya, bisa kalian ceritakan ulang kepada pemirsa khususnya YouTuber, Bromo 10 dan sekolah yang ada di seluruh dunia. insyaallah Kemarin bagus loh, ada perlombaan mirip siapa tuh? Pahlawan. Ya itu waktu 17 Agustus ya, mungkin di sebelumnya untuk kelas meeting itu cuman futsal aja. Cuman kalau buat Agustusan emang lebih banyak lombanya seperti mirip pahlawan, terus Makan ada- kerupuk, enggak ada. makan bumbu nggak ada ya? kita formal. Jadi kita Oh, lebih ke formal. pendisiplinan siswa. Jadi Lomba kayak kebersihan ya, Bapak iya, lihat. Ya. kayak PBB, terus lipat gebrang bendera, dan ada senam juga gitu. Jadi emang kita itu untuk SMK dan emang kita udah ngobrol sama kesiswaan juga. Jadi lebih ke kedisiplinan siswa. Oke, berarti tujuan dari perlombaan kalian adalah mengasah kreativitas, keterampilan ya, terus intelijensia siswa, terus bagaimana siswa menjadi disiplin dan tangguh. Tapi akhirnya juara umumnya Banyak sih sebenarnya, Banyak ya? cuman yang ada beberapa kelas yang ngeborong gitu. Borong Iya. Terutamanya kelas 12 TKJ. 12, oh diraih juara umum kelas 12. Terus kalau kegiatan misalnya di PHB peringatan hari besar bulan suci atau apa, ada lagi kegiatan OSIS? Kalau OSIS mungkin nanti atau depan bakal ada. Kalau di bulan puasa nanti kita ada bagi-bagi takjil. Baik-baik tajil. Kemarin bukan sudah melakukan belum karena COVID? Sudah. Sudah. Kemarin. Hah? Ya, cuman bukan dari OSIS, jadi emang dari kelas Oh dari per kelas. per kelas, ya oke. Terus apa lagi yang program OSIS yang paling menantang dan menarik? LDKS. LDKS guys, LDKS ya, itu berapa hari bisa diceritakan? Itu beberapa bulan atau bukan beberapa hari?
Sebenarnya Berapa untuk bulan ya? persiapannya itu kita 2 bulanan ya, itu menguras waktu pulang juga sampai Isya ya waktu itu, karena memang ada beberapa perubahan, terutama kan sekarang peralihan dari corona ya Normal. ke normal gitu, jadi banyak banget yang plan awal kita seperti ini itu beralih ke normal yang ya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, sebelum corona. Jadi persiapannya itu agak harus ekstra ekstra banget. gitu. Emang bener-bener dari nolnya tuh ya, Dari nol ya. bener-bener. Berarti persiapan LDKS itu 2 bulan. Iya. Persiapan. Kayaknya Bapak lihat kalau LDKS itu program bulan ya. Iya. Yang diharapkan semua siswa ya. Nah, ada pesan pada saat kalian menjadi panitia pelaksana program LDKS? Kesannya sih sebenarnya mungkin dari yang panitia rasakan juga capek iya, cuman kan untuk mendisiplinkan siswa juga, kembali lagi untuk mendisiplinkan siswa juga. Terus kalau dari susunan kepanitiaan, kita ada beberapa panitia yang memang menurut kita kurang, tapi alhamdulillahnya panitia yang lain bisa membackup gitu. Alhamdulillah. Akhirnya sukses dan berhasil ya. Itu Alhamdulillah. kalau Bapak boleh tahu di mana dilaksanakannya? Di Di PH 50 ya, Pak Wajib 50 ya. Itu 2 hari 1 malam ya. Oh, 1 hari. 2 hari 1 malam ya. Kita berangkat Minggu, pulang Senin siang. Boleh tahu berapa jumlah siswa yang terlibat dalam LDKS kemarin? Antara 125 atau 25 siswa ya. Khususnya siswa yang baru ya. iya, tapi ada beberapa kelas 11 juga yang belum mengikutinya, karena kan sekarang juga angkatan kelas 10 sekarang yang belum ikutan LDKS, nanti di kelas 11 nanti mereka harus ikutan lagi. Ya, karena penting. Iya. LDKS itu penting tentang leadership, kepemimpinan, organisasi, dan wawasan. Terus yang Bapak mau tanya-tanya ke kalian, ada gak program yang belum kalian ejawantahkan atau aplikasikan yang belum terrealisasi? Kayaknya juga nemtek OSIS tuh, bagus tuh. Mungkin di OSIS di sekolah lain belum ada nemtek, itu program OSIS atau sekolah? Identitas Yang OSIS ya. membedakan sebenarnya. Karena sebelumnya kita tuh mau bikin jas ya, cuman belum keburu, jadi ya untuk sementara kita pakai nemtek dulu. Nemtek, guys, di OSIS kita SMKGTU ada nemtek sebagai bentuk identitas siswa dan siswi yang menjadi pengurus OSIS. Program apa lagi yang kira-kira kalian rencanakan dan belum terrealisasi? Kalau kita pengennya nanti pora bener-bener berbeda ya dari sebelum-sebelumnya, karena memang anak-anak juga, apalagi yang angkatan kelas 12 sekarang tidak pernah ada sebelum-sebelumnya, karena Tidak memang terlibat angkatan maksudnya? nggak ada program. Oh, nggak ada kegiatan Ya, tersebut. ya, karena kan emang COVID gitu. Jadi untuk tahun ini di penghujung tahun juga ya, Desember. Jadi pengen bener-bener porak ini teh bener-bener sukses. Harus semangat dan sukses ya. Iya, Kalau iya, perlu gitu. membuat terobosan baru, Iya. kalian di sana mengundang siapa nih yang jadi public figure, artis, mudah-mudahan tercapai ya. Nanti Bapak kontak Agnes Monica sebagai penonton kita. Kalian sama dannya Pak ya. Iya, Mahalanya juga Pak. boleh. Jangan takut-takut. Kita masalah dana, yang penting kalian punya inisiator, punya pemikiran untuk memajukan kegiatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan tersampaikan dan terlaksanakan. Amin. Terus kalau misalnya sukacita, duka dan suka dan senangnya jadi OSIS apa? Boleh dari sana? Sir, kamu selama jadi OSIS yang enak itu apa dan tidak enaknya? Kalau dari senangnya masih ya kayak banyak teman gitu. Banyak Jadi teman, OSIS, dari temannya. OSIS gitu. Kayak gimana ya? Bisa jelasinnya. Berarti silaturahim ya, membangun silaturahim, kenal satu sama yang lainnya ya. Ya. Kalau Mai, apa Mai? Kalau dari Mei itu banyak sekali perubahan yang setelah Mei jadi pengurus OSIS ya Pak. Karena dari sebelumnya Mei jadi pengurus OSIS itu Mei itu pendiam banget, Ya. pendiam banget kayak takutan gitu loh orangnya. Tapi setelah Mei masuk ke
percaya diri, terus bisa sedikit-sedikit public speaking di depan banyak orang gitu. Kayak Mei tuh gak percaya bisa jadi pemimpin sekolah gitu buat siswa-siswa gitu, dan dapat punya tanggung jawab oleh ke pihak sekolah kayak gitu. Kalau Siti? Kalau Siti pribadi ya sama seperti Mei sebelumnya, karena Siti itu pendiamnya, orangnya pemalu gitu. Tapi setelah masuk OSIS banyak pengalaman. Terus yang kedua belajar leadership juga. Terus yang ketiga menambah wawasan, belajar public speaking, dan itu kerasa banget sama Siti, dimana Siti awalnya buat ketemu orang banyak tuh takut. Dan sekarang ya kalau misalkan kan kalau di SMK Budi Bakti Utama itu setiap harinya ada pembiasaan, dan setiap harinya di tiap-tiap harinya itu berbeda pembiasaannya. Nah untuk menyiapkan hal itu otomatis kita harus bisa membawa diri kita untuk memimpin anak-anak gitu ya. Dan itu emang alhamdulillahnya sekarang itu bisa gitu. Jadi hikmah dari organisasi OSIS itu pertama jadi ajang silaturahim ya. Yang kedua public speaking kalian jadi hebat atau mampulah untuk menyampaikan sebuah orator atau orasi ya. Terus yang ketiga wawasan nambah. Ketika kalian menyelesaikan masalah, bagaimana memecahkan masalah, terus bikin program kira-kira apa yang diterima oleh siswa yang lainnya dan dapat dinikmati. Terus yang paling menarik adalah mental kita jadi kuat ya. Sebenarnya itu hikmah di organisasi adalah bagaimana membentuk karakter atau membangun sebuah mental. Jadi antara mental spiritual, intelektual, dan emosional. Itu luar biasa ya. Guys, tadi sudah kita dengarkan 3 pengurus OSIS ini dari SMK BBU. Terus boleh Bapak tanya lagi, kalau mau mencalonkan jadi OSIS kriterianya apa? Ada tidak? Ada ya? Ada dong. Yang apa? Pertama harus dari pengurus OSIS, itu harus ya. Pengurus OSIS ya, yang dicalonkan. Ya. Terus kedua? Yang kedua dari segi mungkin kalau bisa dibilang pemikiran ya gitu ya. Karena kan untuk kedepannya bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memimpin suatu organisasi itu harus memang ada basicnya dulu. Jadi kita lihat basicnya dulu gitu. Ketiga? Ketiga mungkin kita juga dapat masukan dari guru-guru, karena tidak hanya pengurus ya, terutama kelas 12 gitu ya, yang mungkin nanti bakal ditanya untuk setuju atau tidaknya. Cuman untuk Siti pribadi mungkin dari guru-guru juga nanti bakal ada masukan yang sekiranya masuk kriteria menurut guru-guru seperti apa dan siapa yang nanti dipertimbangkan gitu dengan kepengurusan kelas 12. Kalau dari Sheila ada tambahan nggak? Kalau dari saya ya, kriterianya itu harus yang apa ya, yang mau kerja gitu. Yang mau kerja. Jadi enggak semangat orangnya. Iya, itu ya enggak ngandelin satu orang. Jadi kita tuh Tidak harus saling mengandalkan. Ya, enggak saling mengandalkan. Harus sama-sama tanggung jawab sih, Pak. Tanggung jawab. Iya. Berarti misalnya dia kelas 10, 11 boleh, siapa aja boleh, punya kesempatan yang sama. Iya, cuman kalau buat wakil itu harus kelas 10 ya. Iya. Oh, kalau misalnya dia kelas 10 tapi pengen jadi ketua, tidak boleh. Enggak masuk ke persyaratan. Sebenarnya kalau untuk kelas 10 kalau ketua itu lebih ke harus kelas 11. Cuman kalau buat wakilnya bisa dari kelas 10, bisa juga dari kelas 11. Cuman jika wakilnya dari kelas 11, otomatis kelas 10 tidak pernah ada pengalaman untuk menjadi wakil dan untuk estafet kepemimpinan selanjutnya. Jadi agak berat sebenarnya kalau misalkan ketua dan wakil sama-sama kelas 11. Apalagi kan kelas 11 di BBU itu kan SMK ada PKL juga, jadi nggak ada yang saling backup, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan sama-sama dari kelas 11 gitu, jadi harus benar-benar menuntun anak-anak kelas 10 agar nanti ketika
mereka kelas 12, jadi kelas 10 itu udah ngerti gitu. Oh, udah paham ya. Ya, bagaimana menjadi. Terus syaratnya nggak mesti harus laki ya, wanita juga punya ya. Iya, kita contohnya Pak. Oh, ini sudah terbukti guys. Tahun angkatan ini Siti Nurhalimah seorang wanita yang menjabat sebagai ketua OSIS. Jadi pergerakan yang namanya gender, kesamarataan antara laki-laki dan wanita, siapapun bisa jadi pemimpin ya. Bisa bang. Oke, misalnya kalau ada sekolah lain pengen nyalonin, bisa? Tidak ada. Tidak boleh ya. Karena yang harus menjadi calon yang sekolah di SMK ini ya. Terus, Ngurus OSIS. oke, mungkin pembicaraan kita hampir 1 jam ya, tidak belum. Boleh pesan dan kesan terakhir Bapak minta dari siapa dulu nih? Tisha. Enggak, dari Teh Siti aja Dari deh. Siti ya. Jadi sebelum kita tutup Tentang OSIS. tentang OSIS, apa yang ada? Oke guys, mohon maaf ada hambatan sabotase ya. Nih, tadi setelah kalian ceritakan tentang pengalaman, tentang masalah keberadaan OSIS, terus apa saja yang sudah kalian lakukan dan kalian kerjakan. Terus juga tadi Bapak mendengar teknik cara pemilihan OSIS. Ya, harapan Bapak terbesar adalah OSIS SMKBB itu bisa mengharumkan nama sekolah sampai ke kancah internasional. Berarti ada beberapa agenda atau kebiasaan unik atau keterampilan siswanya digali sehingga para menteri bahkan presiden syukur-syukur bisa hadir di sekolah ini. Terus kalau pesan dan pesan terakhir kita nih dalam acara GLOSIS. Obrolan siswa. GLOSIS. Obrolan siswa. GLOSIS, obrolan siswa. Kesan-kesan Siti sebagai ketua OSIS apa? Untuk kesannya pasti jangan takut masuk OSIS karena selain belajar organisasi juga banyak banget pengalaman yang bakal kalian dapetin gitu. Terus untuk pesannya untuk khusus OSIS SMK juga terutama harus lebih maju dari angkatan sebelumnya. Apalagi kan mungkin Siti pribadi 2 atau 3 bulan lagi pasti lengser turun jabatan. Yang Siti harap program-program angkatan Siti yang belum terrealisasikan bisa direalisasikan di angkatan kalian. Terus kalian juga udah tahu suka dukanya jadi OSIS seperti apa, mungkin evaluasi di setiap acaranya kan kita pasti ada evaluasi setiap sesudah acara gitu. Jangan sampai terulang kesalahan, jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan menambah kesalahan juga. Saya harap untuk program-program selanjutnya kalian bisa melancarkannya dengan berhasil gitu dan bisa menjadi penobrak baru ya Pak. Betul. Ke depannya gitu. Dari situ. Kalau dari Mai ada pesan-pesan? Kalau dari Mei banyak banget kesan-kesannya sebagai pengurus OSIS ya. Ya banyak yang kita jalani dari mulainya permasalahan, dari mulainya senang duka kita sebagai pengurus OSIS. Pokoknya betul apa yang dikatakan Teh Siti barusan, kita harus bisa jadi penobrak baru untuk kedepannya. Kita harus jadi lebih baik dari angkatan sebelumnya. Kita harus membuat bangga mungkin ya, bukan mungkin lagi sih, kita harus maaf ya, harus ya bangga sekolah gitu sebagai kita pemimpin di sekolah ini. Salah? Kalau dari Sela sih sama ya kayak Teh Siti sama Mesya. Tapi kalau pesan Sela menjadi pengurus OSIS, Sela sangat senang. Terus kalau pesannya semoga OSIS kedepannya menjadi lebih baik gitu. Lebih baik, lebih maju dan lebih eksis ya. Betul. Keren, karena kita sudah memakan waktu tadi berapa menit? 1,5 jam ada yang 25 menit. Semoga peran OSIS dengan pemuda jadi satu motivasi, jadi satu pemikiran, jadi satu analisa yang baiknya kalian ambil dan yang jeleknya
lagi. Brosis. Obrolan siswa. Brosis. Obrolan siswa. See you next time. Bye-bye. Kurangnya mohon maaf. Kita salam kepada pemirsa khususnya Bromo 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.